Waktu kita mulai gereja ICI, orang-orang mulai komentar, AC-nya panas katanya. Saya dikasih tahu sama salah satu teman yang datang ke ICI juga. Hen, temen gua dia bilang, suaminya cerita, istrinya gak mau ke gereja ICI, suaminya mau. Suaminya suka sama lu katanya. Istrinya mau pindah gereja aja. Lu tahu gak gara-gara apa? Gara-gara apa saya tanya. AC-nya panas. Saya mau tanya, AC-nya panas gak sayang? Nah dia kepanasan. Ibadah jam 10 sama jam 12 itu kan paling rame. Ya kadang-kadang sampai tumpah gitu, sampai di luar-luar. AC-nya mungkin jadi berasa panas karena kebanyakan orang ya, bisa paham ya. Bayangin harusnya kapasitas 750 diisi 800-an ruangan ini. Jadi panas. Nah dia bilang di sini panas, aku mau ke gereja lain. Jadi dia turun ke bawah. Suaminya tetap di sini. Nah saya lihat orang yang gak mau berkorban pasti gak akan stay. Maunya enaknya aja. Kalau kita mau jadi komunitas yang saling menguntungkan, harusnya kalau di satu tempat itu ada masalah, kita jangan mau enaknya aja dong, pikirin apa yang kita bisa kontribusi di situ. Coba tanya sama saya, Bu Heni, kenapa emang AC-nya gak ditambahin dayanya? Tahu gak saudara, ada masalah di gereja kita ini, kapasitas AC-nya dayanya itu keberatan karena AC banyak, lighting dan sebagainya. Akibatnya, kalau AC backstage di ruangan pastoral dan ruangan worship leader, musician tidak dimatikan AC-nya di ibadah jam 2, yang kedua dan ibadah ketiga, AC itu jadi ngedrop, jadi panas. Jadi yang berkorban adalah kami. Ruangan saya panas. Ibadah kedua dan ibadah ketiga, termasuk ruang pemusik. Harusnya jemaat yang memang merasa kurang nyaman, panas, tanya dong, Bu Heni kenapa gak dinaikin dayanya? Saya akan jawab, boleh bantu gak? Biaya naikin daya 400-an juta, boleh bantu? Nah orang kalau bermental datang untuk jadi berkat, dia peduli. Dia mau berkorban, nabur dong. Ada yang komentar, sound systemnya gak bagus, beliin dong. See? Orang kalau mengasihi itu berkorban. Sama dalam pernikahan. Kalau nggak mau berkorban, mau enaknya aja nggak heran. Nikah sebentar cerai. Nggak mau bayar harga. Saya sama Jojo berapa kali menyaksikan. Orang nikah baru berapa bulan bercerai. Saya bilang sayang amat. Tahu gitu jangan kawin. Ngapain ganti status jadi janda. Mendingan jomblo daripada janda. Makanya jangan sembarangan nikah. Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban. Ada lagi, masuk ke komunitas untuk cari koneksi. Kenapa butuh koneksi? Buat jualan asuransi. Nah, di sini siapa yang jualan asuransi angkat tangan? Nggak ngaku. Padahal kalau Anda angkat tangan mungkin jemaat jadi tahu loh Anda jualan asuransi. Kalau mereka butuh mereka beli. Ayo angkat tangan yang jualan asuransi. Enggak mau juga. Saya mendapati khotbah-khotbah saya tentang asuransi dipakai buat jualan. Jangan lupa komisinya dibagi ya. Nah, ada teman satu kali. Dia ikut komsel berbagai gereja. Gereja A, dia ikut komselnya. Gereja B, dia ikut komselnya. Dia ikut berbagai komunitas. Tapi mentalitasnya mau cari keuntungan diri sendiri. Bukan mau berkorban. Kenapa dia masuk ke sebanyak komunitas? Supaya punya koneksi banyak buat jualan asuransi. Ini gak tulus. Kalau kita mengasihi, orang itu gini loh. Temen sakit, masuk rumah sakit. Biarpun dia gak beli asuransi sama kita kunjungin dong ke rumah sakit. Kita beliin obat kek, kita antar buah kek. Jangan kita nggak punya kasih jualan asuransi. Saya kasih tahu ya, siapa di sini yang belum punya asuransi? Angkat tangan? Nggak ada? Semua udah punya asuransi. Satu kali Tuhan kasih saya hikmat gini. Beli asuransi itu seperti cari istri. Kenapa?
Asuransi paling kita butuhkan di masa tua. Kita butuh asuransi itu justru di saat badan kita udah mulai butuh direparasi. Nah, jangan beli asuransi sama orang yang gak akan bersama-sama terus sama kamu sampai tua. Karena begitu kamu tua dan kamu butuh klaim asuransi, kamu mau cari dia kemana? Satu kali saya punya teman yang nawarin saya asuransi. Karena kami berteman ya, saya pikir kasihan, ya udah saya beli aja sama dia. Apa yang terjadi? Kurang lebih tahun lalu atau awal tahun ini ya ibu masuk rumah sakit. Awal tahun ini ya. Saya tiba-tiba ngedrop, asam lambung naik, diare luar biasa, lemes, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Nah waktu itu suami saya gak ada. Jadi saya sendirian, ditemenin staf satu. Saya telepon, bisa tolong ke rumah sakit gak? Aku masuk rumah sakit nih, saya di IGD. Saya pikir biar dia bantu urus-urus gitu loh, biar kita bisa klaim asuransi. Dia jawab saya apa? Isi aja formnya, nanti tinggal reimburse. Saya kaget, hah? Asuransi yang kita beli sama dia tuh gak sedikit. Tapi dia perlakukan saya seperti itu. Saya bilang, saya posisinya di IGD. Saya terkapar di tempat tidur, bagaimana kamu expect saya isi form asuransi? Sejak hari itu saya belajar. Orang-orang yang gak mengasihi kita gak mungkin mau berkorban. Padahal apa sih yang dia perlu korbankan? Cuma waktu dan bensin. Dia cuma siapin waktu, susul saya ke rumah sakit, kunjungin saya. Toh dia diuntungkan dari asuransi yang saya beli dari dia. Bayangin, diuntungkan saja tidak mau berkorban. Ingat baik, kita jangan sampai punya mentalitas hanya fokus sama keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5 tentang kasih bicara gini. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu mikirin kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dirinya aja. Saya sama suami saya, karena mengasihi Tuhan, kami mau berkorban. Kami menolong anak-anak di seluruh Indonesia ke pedalaman 17 tahun. Gak digaji. Orang zaman sekarang gak digaji mau gak kerja? Mana mau? Ada yang DM. Kalau mau jadi guru pedalaman Tangan Pengharapan, boleh tahu gajinya berapa? Kerja belum nanya gaji. Daftar dulu, nanti interview boleh nanya gajinya berapa. Ini udah DM dulu sebelum nge-apply, gajinya berapa. Kami 17 tahun mengurus Tangan Pengharapan dari nol, tidak digaji. Kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Kami menjawab panggilan Tuhan untuk Indonesia. Anda harus tahu ke pedalaman itu gak nyaman. Gak ada enak-enaknya, capek. Malaria, suami saya pergi ke pedalaman Halmahera. Tiba-tiba telepon saya, dia udah dirawat di rumah sakit. Kena malaria. Dia bantu saya buka center di Kaimana. Itu ombaknya luar biasa. Suami saya gak bisa dihubungi kurang lebih 20 jam. Saya panik, saya telepon terus gak bisa. Saya bilang, saya telepon staf saya, Bapak di mana? Bapak di perjalanan Bu, baru habis survei Bu, mau kembali ke kota, ke Kaimana. Loh ini ditelepon dari tadi gak bisa. Ternyata apa yang terjadi? Kapalnya karam, diterjang ombak, diterjang badai. Pak Jojo terdampar di pulau yang tidak ada signal. Bayangin, saya udah cerita berkali-kali, saya nih gak jago berenang. Gaya katak saya aja, itu gaya katak-katakan, kepala di atas. Suami saya jago berenang, saya gak jago berenang. Tapi tiap kali saya ke pedalaman, ombak besar menghantam kapal. Saya pergi aja tuh, saya gak takut mati. Karena kita mengasihi bangsa ini. Saya peduli sama masa depan Indonesia. Anda pikir 10-15 tahun dari sekarang, kalau gak ada lagi pemimpin, calon-calon pemimpin masa depan Indonesia yang dari orang-orang percaya, bangsa ini mau jadi apa?
Gereja-gereja gak mau investasi. Daerah-daerah Kristen paling miskin. Anak-anak Kristen yang paling banyak gak sekolah tinggi. Kita kalau gak mau investasi 15 tahun ke depan, masih ada gak calon-calon pemimpin yang Kristen? Saya tanya. Berat. Saya dulu dimarahin sama mama saya, sama keluarga saya. Ngapain kamu ngurusin anak orang? Ngapain kamu nyekolahin anak orang? Bukan itu yang saya lihat. Yang saya tahu Tuhan punya rencana buat bangsa ini. Amen. Kalau Tuhan bilang sama saya, Henny lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Saya percaya itu gitu loh. Indonesia butuh pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amen. Pemimpin-pemimpin yang gak cuma mikirin perutnya sendiri. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi bangsa ini, sehingga dia mau berkorban buat bangsa ini, gak cuma mikirin kepentingannya sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Coba buka mata. Orang-orang yang hanya menggemukkan dirinya sendiri, membuat daerah itu gak maju. Saya mikir apa sih sebenarnya masalah di bangsa ini? Masalah di bangsa ini adalah pemimpin-pemimpin daerahnya. Harus takut Tuhan, harus cinta rakyat, harus cerdas dan berintegritas. Amen. Kita cuma punya 38 provinsi hari ini. Kalau Tuhan suruh lahirkan 1000 pemimpin, saya percaya. Masa sih gak ada 30 dari 1000? Yang mau berjuang bersama-sama saya katakan amin. Mari kalau kita punya kasih buat bangsa ini, kita gak mikirin diri kita sendiri. Orang tuh kebanyakan kerja cari uang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pernah gak Anda pikir apa yang Anda bisa lakukan buat menolong orang-orang di sekitar Anda? Pernah gak Anda berpikir apa yang saya harus lakukan supaya bisa bikin kota saya lebih baik, bangsa saya lebih baik, orang-orang di sekitar kita lebih baik? Saya selalu berpikir begini, kalau saya sampai gak ada, apa yang terjadi dengan anak-anak di Tangan Pengharapan? Anda pikir saya keluar negeri saya menikmati? Jemaat selalu ada di hati saya. Saya bilang sama suami saya gak mau pergi lama-lama. Saya cinta sama gereja ini. Kalau orang gak punya kasih, pasti cuma mikirin diri sendiri. Mari belajar. Miliki kasih. Seperti Yesus mengasihi kita dan mau berkorban buat kita. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, nilai kasih itu pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Baca sama-sama yuk. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih membuat orang tuh mudah mengampuni kesalahan orang lain. Dalam berkomunitas, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, teman, keluarga, pernikahan, konflik tuh gak mungkin terelakkan, tapi kasih yang memampukan kita untuk saling mengampuni. Asumsi, salah bicara, perbedaan pendapat, selisih paham, gesekan pasti terjadi. Kasih yang memampukan kita untuk mengampuni dan menutupi kesalahan satu sama lain. Amsal 10 ayat 12 berkata gini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sebenarnya dalam pernikahan maupun dalam persahabatan, orang-orang yang bersama-sama dengan kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Banyak salah. Tapi kenapa kita bisa terus bersama-sama? Karena kita mengasihi mereka. Amen. Kasih membuat orang itu mudah mengampuni. Tanpa kasih orang tuh jadi pendendam. Ingat, jangan nyimpen kesalahan orang lain. Orang yang pahit, pendendam itu merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang gak punya kasih, itu biasanya kalau tersulut masalah sedikit aja, atau ada yang menyinggung perasaannya, pasti bereaksinya langsung marah. Langsung mau bertengkar, dan akhirnya merusak hubungan. Kalau hubungan kita tuh satu sama lain mau langgeng, kita harus mengenakan belas kasihan, kata firman Tuhan. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya mau akhiri, kasih itu cinta damai. Kasih itu gak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca sama-sama, Roma 12 ayat 17. 3, 2, 1, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya kasih itu membuat orang gak akan balas jahat dengan jahat. Satu kali ada pemimpin gereja yang kecewa sama pemimpin di gerejanya. Akhirnya dia memutuskan keluar dari gereja itu. Nah, yang terjadi adalah ketika dia keluar, dia mulai membusukkan nama pemimpinnya. Dia mulai cerita yang jelek-jelek tentang pemimpinnya kemana-mana. Bahkan dia mulai bawa orang-orang dari gereja itu untuk ikut sama dia keluar dari gereja itu. Saya bilang sama suami saya, orang ini datang cari kami, minta ketemu kami. Saya ngomong sama suami saya, hati-hati. Dari cara orang membalas perbuatan jahat, kita bisa lihat isi hatinya. Saya pernah khotbah, orang baik akan tetap baik meskipun orang gak baik. Karena pohon yang baik, pasti buahnya baik. Biarpun orang gak baik sama dia akan tetap baik. Karena dia gak bisa gak baik. Bisa paham? Mari jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik buat semua orang. Meskipun orang jahat sama kamu, tetap belajar mengasihi. Tetap belajar mengampuni. Firman Tuhan katakan, kalau musuhmu haus, kasih dia minum. Kalau dia lapar, kasih dia makan. Supaya kamu menaruh bara api yang artinya kamu merendahkan hatimu untuk mengasihi dia. Dia yang akan malu sendiri sama kamu. Satu kali, ada orang pernah jahatin suami saya. Dia mulai panggil teman-teman, orang-orang di sekitar dia. Dan dia mulai jatuhkan suami saya. Suami saya tahu, karena ada yang kasih tahu dari antara orang-orang yang diajak bicara, kasih tahu ke suami saya. Apa yang suami saya lakukan? Orang itu satu kali butuh uang, dia kesusahan. Anehnya gini, Tuhan izinkan, kok dia bisa datangnya ke suami saya, orang yang dia jahatin gitu loh. Apa yang suami saya lakukan? Sebenarnya kalau secara daging, orang jahat sama kita marah gak? Marah. Tapi orang yang baik akan tetap baik meskipun orang gak baik. Orang kalau punya kasih, dia akan tetap mengasihi meskipun orang membenci. Suami saya bantu dia. Dia bilang, sorry aku butuh uang. Aku gak punya uang, bisa bantu gak? Suami saya bantu. Suami saya tabur. Anda kalau mau lihat hatimu, seperti apa? Coba lihat waktu orang gak baik sama kamu tetap baik gak sama dia? Kalau Anda balas kejahatan dengan kejahatan, Anda gak punya kasih. Kalau suamimu selingkuh, lalu Anda bilang gini, ya udah gue juga bisa balas selingkuh. Emang dia doang yang bisa selingkuh? Berarti Anda balas jahat dengan jahat. Anda gak punya kasih. Tapi kalau Anda punya kasih, Anda mengampuni. Sakit Bu Heni, I know. Kita disakiti, kita pasti sedih, kita terluka. Saya belajar mengampuni orang tua saya. Saya mengampuni papa saya. Dan saya mengasihi papa saya. Papa yang gak pernah bertanggung jawab atas hidup saya. Yang tidak membesarkan saya, tidak menafkahi saya. Tidak jadi teladan dalam hidup saya. Tapi saya mengasihi papa saya. Gimana pun salahnya orang tua saya sama saya gak bisa benci sama mereka. Kadang-kadang kayak gak masuk akal. Harusnya orang tua udah telantarin kita tuh marah sama mereka, betul gak? Kita gak mau urus mereka di masa tua. Tapi saya gak bisa. Gak ada benci, gak ada dendam di hati saya. Saya ingat yang mereka lakukan, tapi saya gak bisa marah sama mereka. Yang ada di hati saya mengasihi orang tua saya. Makanya saya ngerti ayat ini. Kalau Anda punya kasih, Anda gak mungkin bisa membenci. It's impossible to hate someone when you love them. Sama dalam hubungan pernikahan. Konflik-konflik yang terjadi.
suami istri saling melukai, tapi tidak membuat kita berhenti saling mencintai. Saya ingat waktu saya pacaran sama Jojo, kami bolak-balik putus. Tiap kali berantem, tuh kayak, ya udah, kita putus aja. Ya udah. Tapi nggak pernah putus. Sebenarnya tuh kita udah saling nggak tahan satu sama lain. I nggak tahan sama you nggak tahan sama I. Tapi you cinta I dan I cinta you. Kita cinta-cintaan. Cinta mati, I love you. Cinta mati itu artinya cinta sampai mati gitu loh. Amen. Saya percaya ada di sini orang-orang yang dimampukan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Tapi malam hari ini, sore hari ini, berdoa yuk, minta kasih Tuhan membaharui hatimu. Memampukan kamu untuk mengampuni lagi dan mengasihi lagi. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami belajar bahwa di dalam kasih itu ada pengorbanan. Kasih mau memberi. Kasih gak cuma ngambil. Kasih gak cuma ngambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi kasih mau berkorban buat orang lain. Berdoa agar kami juga boleh belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Kami mau punya hati yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sore hari Tuhan kami buka hati kami di hadapan-Mu. Mari yang butuh kasih Tuhan. Perbaharuilah kasih-Mu dalam hati kami. Curahkanlah kasih dari tempat maha tinggi. Banjiri, hujani kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk terus mengampuni. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus menerima, mengalah, mengerti. Dan bisa saling memahami satu sama lain. Tuhan mampukan kami dengan kasih-Mu. Kami mau mengampuni. Katakan saya mau mengampuni. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Supaya jangan ada satupun dari kami yang membalas jahat dengan jahat. Tapi kami boleh melakukan kebajikan buat hidup banyak orang. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan hubungan rumah tangga. Pulihkan hubungan kakak adik yang rusak. Pulihkan hubungan orang tua dan anak. Pulihkan hubungan persahabatan yang rusak. Tuhan kami berdoa kasih-Mu memampukan kami untuk saling mengampuni. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen.